berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada materi yang lalu, teman-teman sudah mempelajari tentang kalimat utama dan kalimat pendukung. Nah, untuk saat ini, Miss akan lanjutkan dengan materi gagasan pokok atau ide pokok dan gagasan pendukung. Nah, pertemuan kali ini kita masih dalam tema 1, yaitu membangun indahnya kebersamaan dalam keragaman. Di tema 1 ini, kita masuk bab subtema keberagaman budaya bangsa 1. Miss ingin mengulang kembali pelajaran kita pekan lalu tentang kalimat utama dan kalimat pendukung. Tentu teman-teman masih ingat ya, apa sih itu kalimat utama? Ya, kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama dan digunakan untuk membangun seluruh isi paragraf. Sementara itu, kalimat pendukung adalah kalimat yang digunakan oleh penulis untuk memperjelas kalimat utama. Pengertian gagasan pokok. Pengertian gagasan utama atau gagasan pokok adalah pernyataan yang menjadi inti pembahasan dalam sebuah paragraf. Sementara pengertian dari gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi berupa kalimat-kalimat yang memperjelas gagasan utama atau gagasan. Ciri-ciri gagasan utama atau gagasan pokok. Yang pertama, mengandung topik permasalahan yang dapat dijelaskan lebih lanjut. Yang kedua, biasanya berupa kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Yang ketiga, memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. Yang keempat, dibentuk tanpa kata sambung atau transisi. Sementara itu, ciri-ciri gagasan pendukung yang pertama adalah tidak dapat berdiri sendiri. Yang kedua, lebih khusus dari kalimat utamanya. Kemudian yang ketiga, biasanya disajikan dalam bentuk contoh, data-data, atau kalimat penjelas. Sementara itu, ketika kita akan mencari gagasan pokok atau gagasan utama, kita harus memperhatikan langkah-langkah berikut ini agar mudah menemukannya. Langkah-langkah dalam menemukan gagasan utama atau gagasan pokok yang pertama adalah bacalah teks wacana secara berulang-ulang dengan cermat. Yang kedua, pahami inti pembahasan yang sedang dibahas dalam teks wacana. Yang ketiga, temukan kalimat utama pada teks wacana di tiap paragrafnya. Nah, teman-teman, kita coba yuk cari gagasan utama atau gagasan pokok pada teks pertama berikut ini. Miss bacakan ya. Salah satu tempat wisata terkenal di Indonesia adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur terletak di Jawa Tengah, tepatnya di Jalan Badrawati, kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Candi ini merupakan candi peninggalan umat Hindu yang dibangun sejak 780 hingga 840 Masehi dengan ketinggian sekitar 400 meter. Suasana indah terpancar ketika berada di atas candi. Kita bisa melihat area sekitar candi yang sejuk dikelilingi pohon. Nah, teman-teman, kira-kira apa ya kalimat utama yang terdapat pada teks 1 ini? Ya, pada teks pertama, kalimat utama kita bisa menemukan pada awal paragraf. Pada teks pertama, di awal paragraf terdapat kalimat utama, yaitu salah satu tempat wisata terkenal di Indonesia adalah Candi Borobudur. Kemudian selanjutnya, ya, kalimat yang bertuliskan hitam itu adalah kalimat pendukung dari paragraf teks 1. Nah, teman-teman bisa lihat pada layar.
Gagasan pokok pada teks 1 adalah salah satu tempat wisata terkenal di Indonesia adalah Candi Borobudur. Adapun gagasan pendukung, salah satunya yang pertama adalah Candi Borobudur terletak di Jawa Tengah, tepatnya di Jalan Badrawati, kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Selanjutnya, ada lagi gagasan pendukungnya, yaitu suasana indah terpancar ketika berada di atas candi. Gagasan pendukung berikutnya, kita bisa melihat area sekitar candi yang sejuk di sekeliling pohon. Nah, berikut ini ada teks yang kedua. Yuk kita cari gagasan utama ya. Miss bacakan teksnya. Makanan yang memiliki banyak penggemar ini berbahan sayuran dan sambal kacang yang nikmat, dengan irisan buncis, kacang panjang, tempe, tahu, mentimun, kentang, telur rebus, taburan kerupuk merah, dan siraman sambal kacang yang manis dan gurih, membuat gado-gado menjadi makanan favorit bagi banyak orang di Indonesia. Gado-gado merupakan masakan khas Indonesia. Nah, dari teks yang kedua ini, apakah teman-teman sudah menemukan kalimat utamanya? Ya, ternyata teman-teman, kalimat utama di paragraf yang teks kedua ini terletak di akhir paragraf. Yuk kita lihat kalimat utamanya yang mana ya. Nah, ternyata kalimat utamanya adalah gado-gado merupakan masakan khas Indonesia. Sementara itu, makanan yang memiliki banyak penggemar ini berbahan sayuran dan sambal kacang yang nikmat, dengan irisan buncis, kacang panjang, tempe, tahu, mentimun, kentang, telur rebus, taburan kerupuk merah, dan siraman sambal kacang yang manis dan gurih, membuat gado-gado menjadi makanan favorit bagi banyak orang Indonesia. Kalimat tersebut termasuk pada kalimat pendukung di teks yang kedua ini. Pada teks yang kedua ini, bisa kita simpulkan bahwa gagasan pokok pada teks kedua adalah gado-gado masakan khas Indonesia. Adapun gagasan pendukungnya dengan irisan buncis, kacang panjang, tempe, tahu, mentimun, kentang, telur rebus, taburan kerupuk merah, dan siraman sambal kacang yang manis dan gurih, membuat gado-gado menjadi makanan favorit bagi banyak orang di Indonesia. Adapun gagasan pendukung yang selanjutnya, makanan yang memiliki penggemar ini berbahan sayuran dan sambal kacang yang nikmat. Nah, teman-teman, sudah jelas ya bagaimana cara kita menemukan gagasan pokok atau gagasan utama pada sebuah wacana atau paragraf. Nah, teman-teman, setelah kita mempelajari semua tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, yuk kita kerjakan tugas pada buku teksmu pada tema 1 di halaman 39 sampai 40. Kalian boleh minta bantuan bunda, ayah, atau kakak. Good luck! Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Teman-teman jangan lupa ya, tetap semangat belajar, jangan lupa sholat 5 waktu, dan jangan lupa murojaah hafalan Qur'annya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.